Shalom Bapak Ibu dan saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco. Kali ini dari Kebun Padepokan Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Dalam episode RHI, renungan hari ini pada Minggu Advent ketiga. Kiranya Tuhan memberkati dan kita akan bersama memahami, membahas hal ini. Banyak orang beriman, orang Kristen yang tidak memahami apa itu Gaudete, Minggu Advent ketiga. Bahkan banyak juga yang tidak memahami mengapa di Minggu Advent ketiga dipasang lilin, kalau pertama ungu, kedua ungu, tapi ketiga itu merah jambu. Banyak yang tidak memahami. Padahal ini sebuah simbol yang sangat penting. Kalau saudara-saudara mencampurkan warna ungu dengan putih, maka akan didapat warna merah jambu. Artinya pada minggu pertama ungu, kedua ungu, ketiga ini ungu sudah mendekati Natal, yang ciri khasnya simbol warna putih. Dan ungu dan putih ini pada Advent ketiga perpaduannya adalah merah jambu, Gaudete, bersukacitalah, rejoice. Ini makna mengapa simbolnya merah jambu, bersukacita pada Minggu Advent ketiga. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Minggu Advent ketiga dengan simbol lilin ketiga, ungu-ungu lalu merah jambu, mengajak kita untuk mempersiapkan diri menyambut Natal dengan bersukacita. Bersukacita bukan karena ada aspek duniawi, dapat arisan, dapat hadiah, atau keinginan tercapai, tidak. Tapi bersukacita yang dimaksud di sini adalah bersukacita di dalam pengharapan, yaitu pengharapan karena hadir seorang juru selamat, Mesias Al-Masih, yaitu Yesus Kristus, Yehoshua Hamasyah, Isa Al-Masih alaihi salam, yang membawa damai sejahtera. Saudara, saya ingatkan bahwa ada dua konsep ya. Ada konsep pertama, orang masuk surga melalui dirinya sendiri, mengikuti syariat dan aturan. Itu konsep pertama. Tapi konsep yang kedua, orang tidak mungkin kalau tidak ditolong oleh Tuhan. Dan Mesias, Isa Al-Masih itu yang menjamin, yang menolong orang untuk hidup dalam damai sejahtera, yang membawa damai sejahtera. Dan orang beriman meyakini itu, bahwa Yesus Kristus bukan sekedar nabi, bukan sekedar nabi besar, tapi Mesias yang menyelamatkan orang seluruh dunia. Maka bersukacita di sini, saudara, adalah bersukacita karena akan memasuki masa Natal, tetapi juga karena kita punya Mesias yang pada akhir zaman, pada hari kiamat akan menolong kita, akan mengentaskan kita dari keterpurukan, dari ancaman api neraka. Tetapi ini juga yang membuat kita diberkati di dalam kedamaian dan keselamatan. Inilah mengapa dikatakan bersukacitalah. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Nah, salah satu bacaan yang digunakan dalam Minggu Advent ketiga, Gaudete, bersukacitalah, rejoice, adalah dalam surat 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 pada ayat 16 sampai dengan 24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 24. Yang demikian sabda Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah
berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 24. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati. Maranatha. Amin. Ada beberapa hal yang penting dalam bacaan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 24. Yang pertama adalah kata bersukacita. Bersukacita dalam pengharapan, dalam iman, dalam keyakinan, bukan dalam arti duniawi yang tadi saya singgung. Bersukacita. Yang kedua adalah berdoa. Berdoa bukan dalam arti ritual, syariat, harus begini, harus begini, harus begini, harus menghadap ke sana atau ke sini. Bukan. Berdoa yang dimaksud adalah relasi kita dengan Tuhan. Berdoa, relasi kita dengan Tuhan. Yang ketiga adalah mengucap syukur. Mengucap syukur, saudara, salah satu tanda orang beriman adalah mengucap syukur. Mengucap syukur dalam perkataan, mengucap syukur dalam perbuatan, mengucap syukur dalam tindakan, mengucap syukur juga dalam apa yang dilalui hidupnya, baik berupa harta, baik pertolongan, perbuatan baik. Mengucap syukur. 1, bersukacita. 2, berdoa. 3, mengucap syukur. Yang keempat adalah jangan padamkan roh, relasi dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah spiritualitas, yang di sini disebut jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi tidak hanya bersukacita, tapi juga berdoa. Tidak hanya bersukacita dan berdoa, tetapi mengucap syukur dan relasi dengan Tuhan, dengan kehidupan roh yang baik. Dan yang terakhir adalah spiritualitas. Jadi saudara-saudara, Minggu Advent ketiga memiliki makna yang dalam seperti ini. Diharapkan saudara, dengan adanya sukacita, buat kita punya semangat ya kalau kita bersukacita. Lalu doa, relasi dengan Tuhan, kalau kita tidak melupakan Tuhan. Lalu bagaimana yang ketiga dikatakan mengucap syukur. Mengucap syukur. Lalu tentang jangan padamkan roh dan spiritualitas, yaitu jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kejahatan tidak hanya perbuatan, tapi juga pikiran. Kejahatan tidak hanya ucapan, tapi juga apa yang dipikirkan, bahkan rancangan-rancangan yang tidak baik. Ini makna penting dari Advent ketiga. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika makna ini tidak kita pahami, betapa ruginya kita. Oleh sebab itu disarankan supaya tahapan Minggu Advent 1, 2, 3 dilalui. Lalu nanti 4,
baru merayakan Natal. Jangan serta-merta melupakan Advent langsung Natal, ya. Tetapi minggu-minggu Advent harus dilalui, terlebih Advent ketiga yang dalam tradisi gereja itu juga dipakai untuk masa berpuasa. Nanti dalam pembahasan lain kita akan singgung tentang berpuasa, tapi cukuplah bahwa pada minggu ketiga biasanya sebagian orang-orang yang menghayati benar ini, mereka juga lakukan puasa Advent dan mulai dari minggu ketiga hingga menjelang nanti perayaan Natal. Dan ini penting untuk membina spiritualitas, mengendalikan diri. Saudara tahu, di dalam iman Kristen, puasa bukan sekedar soal makanan, tapi laku hidup, pikiran, juga perenungan yang mendalam. Bukan soal tidak makan siang jadi malam, malam jadi siang. Bukan itu. Tapi sebuah niat batin yang sangat penting. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan uraian tentang minggu Advent ketiga, Gaudete, bersukacita, rejoice, maka kita memahami ternyata maknanya begitu mendalam. Semoga ini menjadikan kita makin paham dan hidup iman kita makin baik di dalam naungan kasih Tuhan. Mari kita mengundang Roh Kudus menuntun hidup kita buka hati dan kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya kita mampu hidup lebih baik lagi di dalam penyertaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk uraian tentang minggu Advent 3. Mampukan kami memahami dan menghayatinya, bahkan melakukan dalam kehidupan. Tuhan, berkatilah kami di minggu Advent ketiga dengan berbagai macam pergumulan, kesulitan, persoalan, tantangan, rintangan, bahkan ancaman. Baik penyakit, resesi ekonomi, situasi sosial. Dan kami percaya, kami tetap bersukacita karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Allah, tolonglah kami demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.